Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keterampilan proses sains, yaitu lanjutan dari pertemuan yang lalu yang membahas tentang keterampilan proses sains, dan minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita telah membahas keterampilan proses dasar. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang keterampilan proses sains lanjutan, yaitu keterampilan proses terintegrasi atau keterampilan proses terpadu. Tetapi sebelum saya membahas tentang keterampilan proses terpadu atau terintegrasi, baiknya kita melihat dulu apa yang telah kita pelajari pertemuan yang lalu, di mana membahas tentang keterampilan proses secara umum, yaitu keterampilan di mana perlakuan yang diterapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan daya pikir dan kreasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Berikutnya, tujuan dari keterampilan proses yang seperti telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana seorang siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam belajar IPA, sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampuannya. Peserta didik belajar tidak hanya untuk mencapai hasil, melainkan juga belajar bagaimana belajar. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa minggu lalu kita telah mempelajari keterampilan proses dasar. Dan pada pertemuan ini, kita akan lanjut untuk mempelajari bagian-bagian dari keterampilan proses terintegrasi atau keterampilan proses terpadu. Bagian yang pertama dari keterampilan proses terintegrasi yaitu keterampilan memformulasikan hipotesis menamai variabel. Keterampilan ini adalah keterampilan meramalkan bagaimana suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Saya ambil contoh, dalam suatu eksperimen terdapat 3 macam variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel manipulasi, di mana suatu variabel yang secara sengaja diubah atau dimanipulasi dalam suatu situasi. Yang kedua adalah variabel respon. Variabel respon yang dimaksud di sini adalah variabel yang berubah sebagai hasil akibat dari kegiatan manipulasi itu sendiri. Kemudian, yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang sengaja dipertahankan secara konstan agar tidak berpengaruh terhadap variabel respon. Itu yang dimaksud dengan keterampilan memformulasi hipotesis menamai variabel. Jadi kita menentukan apa
nama variabel yang akan kita gunakan. Berikutnya, keterampilan yang kedua adalah keterampilan membuat definisi operasional. Yang dimaksud dengan keterampilan membuat definisi operasional adalah keterampilan menggunakan suatu metode untuk memberi definisi, untuk mengukur atau mendeteksi adanya suatu variabel. Contoh dari keterampilan membuat definisi operasional yaitu jika seorang guru ingin menanyakan kepada siswa apakah mereka mengetahui cara untuk mengukur daya serap kertas tisu terhadap air. Nah, di sini daya serap merupakan variabel. Sekarang siswa diminta untuk membagi 3 definisi operasional untuk mengukur daya serap dari kertas tisu, yaitu mencelupkan, mengangkat atau menyerap, dan menuang. Definisi operasional mencelupkan adalah volume air yang dapat diserap oleh kertas tisu setelah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dengan volume tertentu. Kemudian, volume air yang diserap adalah volume air mula-mula dikurangi volume air setelah kertas tisu itu diangkat. Berikutnya, definisi opsional dari menyerap atau mengangkat adalah volume air yang dapat diserap atau merambat ke dalam kertas tisu tersebut. Kemudian, volume air yang diserap adalah volume air mula-mula dikurangi dengan volume air setelah kertas tisu tersebut diangkat. Kemudian berikutnya, definisi operasional dari menuang adalah volume air yang dapat diserap oleh kertas tisu setelah air dituang ke dalam kertas tisu. Volume air yang diserap adalah volume air mula-mula dalam gelas dikurangi volume air yang tersisa dalam wadah penampung. Itulah yang dimaksud dengan keterampilan membuat definisi operasional. Kemudian berikutnya adalah keterampilan menginterpretasikan data. Keterampilan menginterpretasikan data adalah keterampilan yang mengajarkan bagaimana membuat hasil pengamatan atau hasil observasi kita itu menjadi bermakna. Contohnya, dari hasil penyelidikan biasanya diperoleh data hasil percobaan. Kemudian, data yang dihasilkan kemudian diinterpretasi. Misalnya, angka-angka ditransfer ke dalam kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan hasil. Kemudian, si peneliti harus memutuskan apa arti dari kata-kata tersebut.
pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan antara lain, apakah ramalan yang telah dibuat cukup akurat? Apakah satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya? Pertanyaan lain yang mungkin muncul adalah, apakah yang harus dikerjakan berikutnya? Apakah yang harus diberitahukan kepada orang lain tentang hasil penyelidikan yang telah dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bagian dari data interpretasi. Jadi, data interpretasi lebih mudah kita pahami setelah melalui beberapa percobaan. Berikutnya, keterampilan melakukan eksperimen atau penyelidikan. Keterampilan ini merupakan keterampilan melakukan kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Contohnya, eksperimen merupakan kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Suatu eksperimen akan berhasil jika variabel yang dimanipulasi dan jenis respon yang diharapkan dinyatakan secara jelas dalam suatu hipotesis, dan juga penentuan kondisi-kondisi yang akan dikontrol sudah tepat. Melatihkan eksperimen tidak harus selalu dalam bentuk penelitian yang rumit, tetapi cukup dilatihkan dengan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan konsep di dalam kurikulum. Itulah yang dimaksud dengan keterampilan melakukan eksperimen atau penyelidikan. Berikutnya, ada prosedur penilaian dari keterampilan proses sains. Yang pertama adalah observasi. Observasi di sini kita dapat menilai secara observasi dapat dilakukan pada setiap pembelajaran di dalam kelas, kemudian dapat juga dilakukan di dalam laboratorium maupun di lapangan dengan menggunakan format observasi penilaian keterampilan proses. Berikutnya, penilaian untuk keterampilan proses dapat juga kita gunakan dengan tes tertulis, yaitu dapat dilakukan menggunakan tes objektif dan tes uraian. Kemudian, untuk mengetahui bahwa proses kerja ilmiah itu benar-benar terjadi dan siswa memahami konsep dengan baik, maka dalam setiap pokok uji tes objektif, siswa dituntut untuk mengemukakan alasan mengapa ia memilih jawaban tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan apakah siswa hanya menebak, salah konsep, atau tidak menguasai konsep dan keterampilan proses, ataukah menguasai konsep dan keterampilan proses.
Demikianlah penyampaian materi untuk pokok bahasan keterampilan proses sains yang terdiri dari keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi atau keterampilan proses terpadu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.